Apakah bercerai itu dosa? Alkitab itu mengatakan bahwa Tuhan itu membenci perceraian. Jelas kalau Tuhan membenci perceraian, maka perceraian itu jelas tidak boleh dan itu dosa. Ya, di dalam Maleakhi pasal yang kedua ayat 16 dikatakan begini, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Dikatakan bahwa orang yang bercerai itu berkhianat terhadap paling enggak ada 3 pribadi. Yang pertama jelas adalah kepada Tuhan. Karena waktu orang menikah itu jelas melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena janji itu di hadapan Tuhan. Tuhan sebagai satu pribadi yang mengikat hubungan daripada suami istri itu dikhianati. Lalu yang kedua, kita mengkhianati siapa? Jelas mengkhianati pasangan kita. Karena kita pernah berjanji baik dalam waktu suka maupun duka, sehat maupun sakit, kesusahan maupun kelimpahan, tetap akan setia menjaga sampai akhir hayatnya. Lalu yang ketiga jelas kalau dalam pernikahan ini telah dikaruniai anak-anak, maka kita berkhianat kepada anak-anak. Tidak ada orang bahagia di dalam perceraian. Anak-anak pasti susah untuk memilih antara papa atau mama. Karena itu Alkitab dengan jelas dikatakan janganlah berkhianat. Nah, itu yang membuat kita ini dibenci oleh Tuhan dalam perceraian. Dan kita ini menjadi orang yang terikat dengan itu. Bagaimana kalau pasangan saya selingkuh? Apakah boleh bercerai? Nah, coba kita lihat kata selingkuh. Sebenarnya ini adalah seperti yang Yesus katakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-32 dikatakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali, jadi ada perkecualian, apa itu? Karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi sebenarnya perceraian itu hubungannya dekat dengan yang namanya perzinahan. Nah, kata zina di sini sebenarnya bukan sekedar selingkuh, ya, bukan selingkuh lalu tidak ada pengampunan, bukan begitu. Selama dia mau minta ampun dan dia mau bertobat sungguh-sungguh, jelas pengampunan itu harus terjadi, pemulihan itu harus terjadi, kesempatan harus diberikan. Nah, yang dimaksud Yesus kecuali karena zina itu, ya zina itu pakai bahasa aslinya dikatakan moikau. Ya, moikau ini artinya lebih ke arah kebejatan moral. Kebejatan moral itu artinya orang ini bukan hanya berbuat dosa, tetapi tinggal mengikatkan dirinya kepada dosa. Nah, ini yang menjadi keberatan. Artinya orang ini berzina dan tidak mau bertobat, gitu loh. Tidak mau meninggalkan wanita lain atau pria yang lain dengan sengaja, dia memang tidak mau bertobat. Ada kasus-kasus berat seperti itu. Ya, itu namanya moikau, artinya kebejatan moral. Ada orang yang juga tiba-tiba pergi meninggalkan pasangannya, lalu tiba-tiba sudah diberkati oleh agama apapun dengan wanita lain atau pria yang lain. Nah, yang seperti ini termasuk kata zina, yang seperti itu. Tapi kalau kita dapatkan selingkuh lalu suami minta ampun, mau bertobat, ya ampunilah, ya mungkin istri saya bisa tambahkan. Ya. Pada prinsipnya tadi itu perceraian dibenci oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya bukan karena kebejatan moral, salah satu pasangan selingkuh, maka kita harus memberikan pengampunan karena itu juga berdasarkan firman Tuhan. Kalau dia mau bertobat. Kalau dia mau bertobat, ya sungguh-sungguh kita akan terima. Ya, itu prinsipnya sih. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mengampuni. Ya, jadi menerima pasangan kita kembali kepada kita dan keluarga kita dipulihkan. Tapi kalau tanya sama kita sebagai pendeta, jelas kita tidak pernah menyarankan untuk bercerai. Kita selalu memilih jalan untuk Anda bisa dipulihkan, karena itu adalah jalan yang terbaik. Ya, terbaik dari Tuhan, di mana keluarga kita dipulihkan. Tadi anak-anak juga pasti bahagia kalau sampai rumah tangga tidak bercerai. Karena itu jangan terburu-buru untuk memberikan bercerai. Mungkin perlu mengevaluasi diri satu dengan yang lainnya sehingga kita bisa menemukan titik temu
apa kekurangannya. Kalau Anda perlu konseling, datanglah kepada hamba Tuhan sehingga Anda bisa diberitahu mana yang salah, mana yang benar. Yang penting satu ini, jangan egois, jangan membela dirimu sendiri.